Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Inyomantika selaku pengampu mata kuliah Sains Masa Depan beserta rekan-rekan kelas 1B yang saya hormati. Nah, di sini saya Esti Purnamasari akan mempresentasikan Sains Masa Depan tentang Green Chemistry dan enzim di masa depan. Nah, baik, untuk artikel pertama yang akan dibahas yaitu aplikasi industri kimia hijau dari segi status, tantangan, dan prospeknya. Nah, adapun yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama, aspek permasalahan, teori-teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, serta temuan atau kesimpulan. Baik, yang pertama, nah, pada artikel ini permasalahan utama yang dibahas yaitu prospek ekonomi semakin hari semakin kompetitif. Namun, kita sadari bahwa sumber daya alam di bumi ini semakin berkurang. Nah, tentunya ini akan menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada. Nah, sehingga di sini kita memerlukan upaya untuk mengurangi penggunaan energi serta produksi limbah. Nah, keberlanjutan adalah salah satu solusi yang merupakan inovasi yang dapat kita lakukan di industri teknis untuk dapat bekerja demi kesejahteraan konsumen dengan memperhatikan lingkungan yang aman dan sehat. Nah, maka daripada itu perlu dikembangkan suatu industri kimia hijau. Nah, selanjutnya, teori-teori yang melandasi dalam artikel ini menggunakan 12 prinsip yang diusulkan oleh Anastas dan Warner. Nah, di mana ke-12 konsep kimia hijau ini meliputi yang pertama adanya pencegahan. Nah, di sini pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan limbah yang lebih diutamakan daripada perlakuan terhadap limbah. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu atom ekonomi. Nah, di mana metode sintesa atau sintesis yang dirancang ini harus memaksimalkan pemanfaatan semua sumber materi yang digunakan dalam proses sampai menghasilkan suatu produk yang aman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sintesa zat kimia yang timbul bahayanya ini diminimalisir seminimal mungkin. Nah, sehingga kegiatan pembuatan zat kimia diusahakan menerapkan metode atau dirancang dengan memanfaatkan dan menghasilkan zat-zat kimia yang memiliki toksisitas serendah mungkin dan aman bagi kesehatan manusia beserta lingkungannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu merancang zat kimia yang aman dan dapat digunakan sesuai peruntukannya, yaitu meminimal bagaimana toksisitas atau racun dari zat tersebut sangat diminimalisir. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu pemanfaatan produk dan zat pendampingnya yang aman. Nah, prinsip selanjutnya adalah perancangan sistem untuk mendapatkan efisiensi energi pada temperatur dan tekanan yang rendah serta ramah lingkungan. Sejauh mungkin menerapkan penggunaan bahan mentah yang terbarukan, bukan menghabiskan sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu dalam industri kimia hijau ini juga sejauh mungkin mengurangi pemanfaatan zat derivatif, misalnya seperti zat pencegah, pelindung, atau penghancur. Nah, selanjutnya prinsip yang ke-9 yaitu pemanfaatan dari kimia hijau ini memilih seselektif mungkin dan merupakan reagen yang bersifat stoikiometrik yang paling baik. Nah, selanjutnya prinsip yang ke-10 yaitu perancangan dari produk kimia hijau ini agar mudah diuraikan. Zat-zat kimia yang dihasilkan tersebut harus mudah diuraikan setelah pemanfaatannya. Nah, yang ke-11 yaitu analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah polusi. Metode-metode analisis yang dikembangkan ini memungkinkan untuk pemantauan dan pencegahan secara langsung pada setiap tahap dari proses sintesis, sehingga di sini dapat kita cegah timbulnya atau terbentuknya zat yang berbahaya. Dan prinsip yang terakhir yaitu penerapan kimia hijau ini aman untuk mencegah kecelakaan. Zat-zat yang digunakan pada proses kimia ini sudah terpilih sehingga potensi dari terjadinya kecelakaan termasuk pelepasan zat-zat beracun atau zat-zat berbahaya seperti adanya ledakan dan kebakaran itu sangat dapat dikontrol sehingga dapat terjadi seminimalisir mungkin. Nah, itulah 12 prinsip dari kimia hijau. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu metode sintesis ibuprofen. Nah, metode sintesis ibuprofen ini adalah metode yang ramah lingkungan yang diluncurkan oleh BASF. Nah, di mana pada metode ini efisiensi atom pada proses ini dapat 2 kali lipat. Jadi dapat 2 kali lipat kecepatannya daripada sintesis dengan metode yang lama. Nah,
Untuk pengembangan metodologi yang berkelanjutan, BASF ini mengembangkan suatu proses yang dikenal dengan proses Basil, yaitu biphasic acid scavenging, memanfaatkan cairan ionik. Nah, di mana di sini melibatkan produksi prekursor atau photogenetic prekursor dari aksofenilsilvani. Nah, dari hasil yang diperoleh menggunakan metode ini dapat terjadi peningkatan, yaitu dari 50% menjadi 98%. Sintesis menggunakan metode ini ramah lingkungan. Nah, sehingga di sini sangat memanfaatkan sekali ya bagi lingkungan kita, karena ramah lingkungan sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya dari segi hasil yang diperoleh, nah di mana di sini terjadi peningkatan hasil sebanyak 60% dan penurunan biaya dari bahan baku yang diperlukan itu juga sangat menurun, di mana di sini penurunan bahan bakunya mencapai 93% dan penurunan dari penggunaan air menggunakan metode ini mencapai 90%. Nah, jika kita lihat di sini dari segi efisiensi dan efektif, maka kimia hijau ini sangat bagus jika diterapkan pada prospek kedepannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk metode CHESPRO. Nah, di sini metode CHESPRO ini digunakan untuk mengurangi hasil dari limbah yang dihasilkan atau polusinya, di mana di sini dapat mengurangi karbon sebanyak 89%. Nah, selanjutnya yaitu sintesis hijau dengan letter motor, bahwa kimia hijau ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menghemat dari segi ekonomi, sehingga di sini juga selain menguntungkan dari lingkungan juga menguntungkan dari aspek ekonominya. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh berdasarkan artikel ini, yang pertama, penggunaan teknologi metatesis menghasilkan 2 zat pelarut hijau yang dapat menghilangkan lemak. Nah, yang ini dikembangkan oleh Elevance Renewable Science. Nah, yang diberi nama di sini adalah Elevance Clean 1200 yang merupakan pelarut berbasis bio yang bebas VOC. Nah, dari produk ini bahwa diketahui spesifikasi produk ini adalah diproduksi dari minyak alami, pelarutnya ini tidak mudah terbakar dan memenuhi peraturan lingkungan. Nah, jadi di sini produknya aman, bersifat alami dan sudah teruji klinis. Nah, selanjutnya karakteristik solvabilitas yang kuat adalah yang dimiliki produk ini, di mana produk ini sudah teruji secara klinis dari ester dibasa, ester nabati dan isoparafin dalam skala Curie-Butanol. Nah, selanjutnya performa dari produk yang dihasilkan ini, produk ini dapat digunakan untuk membersihkan. Nah, pembersihan ini menggunakan bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan terbaik ya, yaitu samarium atau gadolinium yang mampu di sini mengkonversi zat-zat beracun dari mesin diesel yang dihasilkan oleh knalpot, yaitu nitrat oksida, untuk lebih menjinak ya, atau di sini kita sebut untuk dapat diminimalisir, yaitu dengan nitrous oxide. Nah, untuk sistem kerja dari produk ini, pada rentang suhu yang bekerja pada platinum itu, nah dia itu bekerja pada suhu yang tinggi, yaitu pada suhu 300 derajat Celcius bekerja menghasilkan performanya itu 64%. Nah, sedangkan pada suhu 120 derajat Celcius bekerja lebih baik dalam persentasenya, yaitu 45%. Nah, demikianlah tadi pembahasannya. Sekarang temuan atau kesimpulan yang dibahas dalam artikel ini. Nah, kita ketahui bahwa penggunaan bioplastik ini sangat menjadi masalah besar, sehingga diperlukan di sini bahan berbasis PVC sebagai bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, inilah yang tadi telah dibahas dalam industri kimia hijau. Nah, di sini kesimpulan yang diperoleh bahwa prospek kimia hijau memegang peranan penting yang merupakan salah satu kunci untuk masyarakat menuju kimia hijau yang berkelanjutan. Nah, potensi dari kimia hijau ini dapat mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya alam, sehingga di sini adanya keterhubungan antara kebutuhan masyarakat dengan dunia sains. Nah, kimia hijau merupakan inovasi yang didukung dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, di mana di sini dapat memberikan salah satu solusi implementasi proses kimia yang ramah lingkungan dalam skala besar dan tentunya aman bagi kehidupan masyarakatnya. Nah, baik, demikianlah tadi untuk materi yang pertama. Selanjutnya yaitu ke artikel yang kedua. Nah, di sini artikelnya yang berjudul Naringinase, sumber mikrobial, produksi dan aplikasi dalam industri pengolahan pangan.
Nah, baik. Aspek pertama di sini yang menjadi permasalahan dalam artikel ini yaitu pengolahan dari jus buah jeruk ini masih mengalami beberapa kendala, yaitu masih adanya rasa pahit yang tertinggal. Nah, kepahitan ini tentunya akan mempengaruhi dari penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Nah, dalam terjadinya proses rasa pahit yang masih tertinggal ini, terdapat dua kelas senyawa kimia yang berperan, yaitu adanya flavonoid dan limonoid. Nah, inilah dia senyawa kimia yang menyebabkan adanya rasa pahit yang tertinggal pada jus buah jeruk. Nah, rasa pahit pada jus buah jeruk dan anggur ini dapat diturunkan menggunakan salah satu enzim, yaitu enzim naringinase yang mampu menghidrolisis naringin menjadi senyawa yang relatif menjadi tidak pahit. Jadi rasa tidak pahit itu dapat dikurangi. Nah, selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam artikel ini yang pertama, naringin. Nah, naringin di sini merupakan komponen utama yang ada dalam buah anggur dan buah jeruk. Nah, inilah dia yang berkontribusi terhadap adanya rasa pahit yang tertinggal pada jus buah jeruk atau jus buah anggur. Nah, naringinase di sini adalah senyawa yang dapat mengubah naringin menjadi naringenin. Nah, dalam prosesnya ini memerlukan dua langkah. Yang pertama, substrat dari naringin dihidrolisis oleh komponen ramosidase dari enzim naringinase untuk menghasilkan prunin yang kemudian diubah oleh flavonoid beta deglukosidase menjadi naringenin. Nah, naringenin ini nanti akan diproses lagi melalui aktivitas ramosidase menjadi naringinase. Nah, sehingga di sini naringinase ini dapat mengurangi atau menghilangkan rasa pahit pada jus tersebut. Nah, metode yang digunakan di sini yang pertama, metodologi permukaan respon dioptimalkan sebagai media fermentasi untuk menunjukkan aktivitas dari narin untuk meningkatkan produksi dari naringinase oleh bakteri Staphylococcus psilosus. Nah, untuk metode matriks diagonal, matriks ortogonal yang digunakan yaitu menentukan tingkat keoptimalan. Nah, di sini menggunakan 22 komposit dengan faktorial penuh dan komponennya ini adalah 15 gram bubuk desain yang akan diterapkan. Nah, dari hasil yang diperoleh yaitu hasil optimal terjadi pada dimana dengan larutan NaCl 2 gram MgSO4, kemudian ada air H2O. Nah, di sini akan menunjukkan nilai komponen kritis. Nah, nilai-nilai ini termasuk dalam substrat tersebut adanya natrium nitrat 10%, 408,28 IU per mili, yaitu aktivitas narin sukrosanya 10% dan bekerja pada pH 5,6, dan konsentrasi biomasa yaitu 1,58% dan naringinnya itu adalah 0,5%. Nah, parameter optimal ini dapat menghasilkan eksperimental industri. Nah, di mana nanti akan menghasilkan sebuah rekombinan dengan alpha L produksi naringinasenya itu sebesar 8,45 IU per milinya. Nah, berdasarkan metode ini terjadi peningkatan 2 kali lipat hasil produksi naringinase ini dapat dicapai menggunakan metode ramosidase yang menggunakan kombinasi dari beberapa teknologi yang berbeda. Nah, enzim naringinase yang dihasilkan ini yang dikombinasikan dengan teknologi ini mampu mengoptimalkan secara cepat dan dalam jumlah besar hidrolisis naringin dalam jus variabel yang digunakan, yaitu pada jus buah jeruk dan jus buah anggur. Nah, sehingga di sini enzim ini secara signifikan mampu meningkatkan produksi enzim naringinase dalam reaktor yang digunakan. Nah, hasil yang diperoleh akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, naringinase yang dihasilkan oleh jamur, yaitu terutama dari jamur Aspergillus niger, yang digunakan untuk menghilangkan rasa pahit karena adanya naringin dalam jus buah jeruk dan jus buah anggur. Nah, naringinase amobil yang dihasilkan dari bakteri Aspergillus niger dapat digunakan untuk mendibetering jus anggur. Nah, penggunaan alpha L ramosidase ini dapat menghidrolisis naringin untuk menghasilkan naringinase yang dapat mengurangi rasa pahit dari jus buah anggur dan jus buah jeruk tersebut.
Nah, selain menghilangkan rasa pahit dari jus buah anggur dan jus buah jeruk ini, naringinase juga dapat digunakan dalam industri anggur, pembuatan anggur, dan dalam industri makanan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu perawatan atau penggunaan dengan perantara naringinase dalam jus buah jeruk dan jus buah anggur ini adalah komponen yang ramah lingkungan dan sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa pahitnya. Nah, penelitian ini masih memerlukan rangkaian penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan inovasi baru bagaimana penggunaan naringinase untuk mikroba ini dapat lebih luas dan di tingkat komersial. Nah, selanjutnya yaitu temuan atau kesimpulan dalam jurnal ini. Yang pertama, di sini kita ketahui bahwa permasalahan utamanya yaitu jus buah anggur dan jus buah jeruk ini masih menimbulkan rasa pahit ketika dikonsumsi. Nah, salah satu faktornya itu adalah naringin. Nah, kesimpulan yang diperoleh dalam jurnal ini adalah naringinase yaitu mikroba yang dapat terbukti secara efektif dalam menghidrolisis naringin dan produk yang dihasilkan itu tidak memberikan rasa pahit. Jadi di sini dapat menetralkan rasa pahit dari jus buah jeruk dan jus buah anggur. Nah, inilah salah satu enzim yang menjanjikan untuk industri di bidang minuman khususnya jus buah jeruk dan jus buah anggur. Dan di sini masih perlu adanya penelitian yang lebih lanjut untuk dapat dilakukan produksi secara komersial. Nah, baik, demikianlah tadi pembahasan untuk kedua jurnal. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.